Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklisya Putri Ramadhani Bahar dari kelas B tahun 2020 Pendidikan Khusus. Pertama, konsep dasar autis. Gangguan spektrum autisme adalah gangguan terus-menerus dalam komunikasi sosial timbal balik dan interaksi sosial dan pola perilaku minat atau aktivitas yang terbatas dan berulang. Pengertian autis. Autisme adalah kelainan sistem saraf pada seseorang yang kadang-kadang telah dapat dideteksi sejak bayi berusia 2 bulan. Deteksi dan terapi sedini mungkin akan menjadikan si anak lebih menyesuaikan dirinya dengan yang normal dan autis. Karakteristik anak autis. Yang pertama, kesulitan komunikasi. Masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autisme antara lain sulit bicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat seperti menunjuk dan melambai. Kemudian kedua, gangguan dalam berhubungan sosial. Salah satu ciri-ciri anak autis adalah sulit bersosialisasi. Anak dengan autisme seringkali lebih terlihat asik dengan dunianya sendiri sehingga sulit terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Ketiga, gangguan perilaku. Adapun beberapa contoh perilakunya seperti marah, menangis, tertawa tanpa alasan yang jelas, hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu, melakukan tindakan atau gerakan tertentu dilakukan secara berulang seperti mengayunkan tangan atau memutar-mutarkan badan. Penyebab autisme. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti, akan tetapi ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terserang autisme, yaitu berjenis kelamin laki-laki, memiliki keluarga dengan riwayat autisme, terlahir secara prematur, memiliki kelainan gen atau kromosom tertentu, dilahirkan dari kedua orang tua yang berusia lebih dari 40 tahun, dilahirkan dari ibu yang mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan tertentu, terutama obat epilepsi selama masa kehamilan. Konsep dasar komunikasi. Pengertian komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi adalah berbagai masalah dalam berbahasa, berbicara, dan mendengar. Gangguan komunikasi bisa disebabkan oleh gangguan pada masalah memproduksi kata-kata karena motorik mulut. Adapun beberapa contohnya seperti 1. Gangguan bicara. Gangguan bicara ini pula terbagi menjadi 3, yaitu gangguan artikulasi, gangguan kelancaran, dan gangguan bersuara. Kemudian yang kedua, gangguan bahasa, dibagi juga menjadi 3, yaitu bentuk bahasa, konten bahasa, fungsi bahasa. Kemudian yang ketiga, gangguan pendengaran. Yang pertama, tuli atau dief, yang kedua sulit mendengar, dan yang keempat yaitu gangguan proses mendengar. Kriteria diagnostik dibagi menjadi 3. Yang pertama, defisit dalam timbal balik sosial emosional. Yang kedua, defisit dalam perilaku komunikatif nonverbal yang digunakan untuk interaksi sosial. Yang ketiga, defisit dalam mengembangkan, memelihara, dan memahami hubungan, mulai dari misalnya dari kesulitan menyesuaikan perilaku agar sesuai dengan berbagai konteks sosial, kesulitan dalam berbagi permainan imajinatif, atau dalam berteman untuk tidak adanya minat pada rekan-rekan. Selanjutnya adalah data subjek siswa yang telah saya cari di lapangan. Demikianlah penjelasan saya mengenai konsep dasar autis, konsep dasar komunikasi, dan data subjek siswa yang telah saya cari di lapangan. Sekian dari saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.